Yang berikutnya pada bacaan ilmu gharib yaitu ada tentang dha'fan. Apa maksudnya ini? Dha'fan ini itu bacaan ilmu gharib yang bisa diganti barisnya. Ini pada surah Ar-Rum. Kalau bacaan di Al-Qur'annya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, itu bacaan yang pertama sesuai yang di Quran. Sedangkan bacaan ini terdapat dua riwayat. Yang riwayatnya itu yang populer ada bisa dipakai dhammah, bisa dipakai fathah. Nah, jadi contoh bacaan yang kedua itu Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Yang dha'fin itu menjadi dha'fin. Min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, asalnya tadi dha'fan kan itu menjadi dha'fan. Nah, jadi lafaz dha'fin menjadi dha'fin dan lafaz dha'fan menjadi dha'fan. Nah, ya itu populer qiraatnya itu ada fathah, ada dhammah. Yang berikutnya ada lafaz yabsutu. Lafaz yabsutu ini ditemui di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah. Contohnya di sini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, contoh ini ada aja tandanya di Al-Qur'an, yaitu itu kan kalau hurufnya itu huruf shad dan di atasnya itu ada huruf sin. Nah, jadi yang dibaca itu huruf sinnya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yabsutu. Nah, pakai huruf sin itu. Jangan pakai huruf shad wa yabsutu. Nah, itu. Oh, ada lagi contohnya ini pada surah Al-A'raf. Wa zadakum fil khalqi bastah. Nah, itu jadi huruf sin. Jangan bastah, pakai huruf shad bastah. Ini diganti yang asalnya huruf shad menjadi sin. Ada aja tandanya di Al-Qur'an itu. Dan contoh yang lainnya. Terus yang berikutnya dia adalah lafaz bimusaitir pada surah Al-Ghasyiyah. Lasta alaihi bimusaitir. Nah, untuk bimusaitir ini pada lafaz gharib, cara melafazkannya itu bunyi huruf shad itu seperti huruf sin dengan membunyikan keduanya secara bersamaan, tetapi condong ke huruf sin. Tapi dalam qiraat yang lain ada juga yang murni huruf shad saja, keduanya sah aja. Cuman kan dalam ilmu gharib ini dibahasnya yang shad ini kepada condong kepada sin sedikit. Lasta alaihi bimusaitir kayak tengah-tengah lah gitu. Lasta alaihi bimusai kan itu nampak mana huruf shadnya itu. Lasta alaihi bimusaitir. Supaya meringankan bacaan. Yang berikutnya ada hukum waw. Waw yang tidak berharakat itu tidak dibaca, seperti pada Al-Baqarah ayat 16 ulaika. Nah, itu kan wawnya itu nanti kalian lihat saja di Al-Qur'an itu pada juz 16 ayat 16 ulaika. Nah, itu wawnya tidak berharakat. Kalau tidak berharakat, wawnya itu tidak dibaca. Sedangkan kalau berharakat misalnya kan biasanya itu harakat sukun. Nah, itu dibaca. Biasanya menjadi panjang jadi mat itu. Ula. Nah, begitu. Tapi ini tidak ada harakatnya, jadi tidak dibaca wawnya, menjadi ulaika. Ulaika. Tidak ada bacaan panjangnya. Yang berikutnya ada nun waqayah. Nun waqayah ini nun penjaga, nun kecil yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasal.
terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 30. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, ini bacaan hukumnya ini di Al-Qur'an sudah ada huruf nunnya di bawah hamzah. Sudah ada. Sebelahan huruf za itu ada huruf nun kecil di bawahnya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Terus yang berikutnya ini halaman 7. Yang berikutnya ada ayat sajadah. Oh, sebelumnya ada lagi. Ada surah At-Taubah. Penjelasan mengenai At-Taubah ini itu tidak membaca lafaz bismillah pada awal surahnya. Dan ada yang mengatakan itu haram membacanya. Jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim baca bara'atum. Dan kalau di Al-Quran yang cetakan Mekah itu rasanya yang versi dulu, tapi masih ada yang ditemui ini yang barisnya itu sekitar 17 atau 18 baris. Di sampingnya, di samping halamannya di surah At-Taubah ini ada bacaannya pengganti lafaz basmalah, itu a'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nah, buka aja itu di Al-Quran yang bersih dulu. Nah, kalau ingin mencatat kan catat aja di Quran yang kita pakai agar kita bisa mengamalkan bacaan itu. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Nah, itu. Dan yang terakhir itu ada ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini kita sering temui itu. Seperti lafaz apa ini ya? Lafaz apa? Ya lafaz sajadah lah. Sajadah, gambar sajadah itu ada di ujung ayat. Nah, itu ayat sajadah itu ada bacaannya itu setelah selesai. Itu bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disunnahkan, hukumnya sunnah saja bersujud. Dan kalau tidak hafal itu ada juga yang mengatakan cukup membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali juga. Tidak apa-apa kalau tidak hafal. Nah, ini banyak ini surah sajadah ini. Kalau contohnya di sini ada 15. Jadi kalau saat mengaji kan bisa saja kalau memungkinkan, kalau tempatnya itu bersih saja untuk sujud, nah sunnah sujud dan baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu sampai selesai. Atau membaca kalau dalam sholat bisa diganti dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kalau kita tidak hafal. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas penyampaiannya apabila ada yang masih keliru. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.